Baik para calon wirausaha baru, kali ini saya akan mengunjungi salah satu tempat yang sepertinya bisa memberikan edukasi untuk kita sebagai calon-calon wirausaha baru dan mandiri. Dan saat ini saya tengah menuju ke tempat kediaman Bapak Agus Kuncir, di mana Bapak Agus Kuncir ini tergabung di salah satu kelompok pertanian ulat ya, ataupun peternak ulat Hongkong yang baru dibentuk sekitar 1 minggu. Oke guys, untuk mengenal lebih jauh tentang bagaimana cara membudidayakan ulat Hongkong, langsung saja kita tanyakan kepada yang bersangkutan sebagai bahan edukasi dan ilmu pengetahuan buat rekan-rekan yang mungkin nanti berminat untuk membudidayakan ulat Hongkong. Dan jangan lupa guys, setelah menonton video ini, tolong bantu saya agar tetap bersemangat terus memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang ilmu pengetahuan yang berguna dengan cara memijit tombol subscribe dari channel ini. Oke guys, langsung saja kita dengarkan petunjuk-petunjuk dari Bang Agus Kuncir sebagai penerima ataupun pengelola ulat Hongkong. Langsung saja kita menuju ke rumah Bang Agus Kuncir. Selamat sore Pak. Siapa nih dengan Pak siapa? Pak Agus ya, Pak yang Kuncir. Agus Kuncir. Kalau sini dikenalnya Agus Kuncir. Sebutnya Agus Kuncir. Yang dipercaya untuk membudidayakan ulat Hongkong ya dari kelompok apa ini namanya Pak Agus? Aduh, kelompok 1, kelompok 2 ya dibilangnya ya. Belum ada namanya ya, kelompok 2. Ya, kelompok 2 dari Kecamatan Campea ya. Pimpinannya Pak Kadus ya? Ya, dengan ketua tim Pak Kadus Budi. Iya, kalau yang sana kan Pak Diki ya kan? Niki, ya betul. Ini kalau boleh tahu Pak Kuncir, ini bibitan berapa kilo ini? Ini satu kotak itu 4 kilo. Ya, 4 kilo ya, 4 kilo kali 10. 40 kilo berarti ya. 40 kilo. Dengan jumlah anggota berapa Pak? Kemarin tahap awal itu ada 8 orang. Cuman yang aktif paling hanya pertama waktu datang 2 orang ya, Pak Komar atau siapa salah satunya. Terus tapi yang aktif kesininya ini kan mungkin udah ada 10 hari lah ya. Yang aktif kesini cuman Pak Kadus Budi ketuanya sendiri ya. Terus belakangan ini ada salah satu anak muda, si Farhan namanya, itu juga udah mulai bantu. Kebetulan dia juga lagi sedang tugas pantarlih, jadi mungkin kebagilah waktunya gitu kan. Ini untuk apa? Kedepannya gitu kan, mungkin Pak Agus sebagai penerima pengelola ini ada harapan ke depan untuk anggota atau seperti apa ke depannya harusnya gitu? Ya. Jadi ini kan maunya kerja tim. Kerja tim memang harusnya bersama-sama ya. Ini prospek ke depan, saya rasa kita sendiri juga udah dikasih pelatihan, cara pembudidayaan ulat Hongkong. Terus prospek ke depannya luar biasa, karena dengan modal kecil keuntungannya lebih besar, dan kita bisa nanti bikin kelompok-kelompok lain supaya khususnya di Kecamatan Ciampea ya, kebetulan saya di Kecamatan Ciampea. Ayo masyarakat untuk partisipasi lah ya, dalam arti ayo budidayakan ulat Hongkong gitu lah. Ini prospek yang sangat menjanjikan gitu. Betul. Ini kalau boleh tahu Pak Agus ya, ini kan program ya. Mungkin program ini kan bukan dari orang non pemerintahan ya, ataupun orang-orang yang swasta gitu. Kalau boleh tahu ini program datang dari mana Pak Agus? Ini yang saya terima ini kan dari Dinas Tenaga Kerja ya. Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan salah satunya mungkin dosen IPB ya, Pak Wiyanto ya. Terus ada beberapa lagi anak buahnya Pak Wiyanto. Jadi memang betul-betul pemerintah kabupaten, khususnya Kabupaten Bogor ya, Bogor Barat ini kita kan itu supaya masyarakatnya supaya lebih lebih makmur lah gitu kali ya. Mungkin tujuannya dengan dibentuknya kelompok ulat Hongkong itu untuk
terciptanya wirausaha yang baru ya, ya betul, sesuai betul. programnya. Ini saya dengar kan, ini saya juga dengar ya, ini dari rekan-rekan yang ikut ini bahwa anggaran dari Ulat Hongkong ini diambil dari dana aspirasi. Iya. Nah, dana aspirasi disalurkan ke Disnaker. Kalau boleh tahu ini dana aspirasi dari siapa gitu? Kalau saya sebenarnya ini kalau kemarin sih memang ada, mungkin salah satunya anggota dewan kali ya. Ya. Mungkin tahu sendiri ya. Iya. Kalau nggak Mungkin salah, salah satunya yang ngebantu ya untuk terciptanya pelatihan-pelatihan Iya, ini iya. ya kan. Kalau nggak ada anggota dewan kita juga mungkin susah kan, Iya. masyarakat sendiri langsung ke sana kan nggak mungkin. sebagai wakil kita kan, Iya, DPR. betul. Tahu nama siapa yang memberikan program ini? Mungkin Bapak tahu. Saya tahu memang apa maksudnya, apa boleh di ini maksudnya diomongkan gitu kan? Tidak Takutnya apa-apa. nggak Justru ya? ini untuk mengetahui bahwa beliau itu di DPR itu aktif loh, menyuarakan untuk Dia- mengembangkan wirausaha Iya. baru. Dia peduli banget. Hmm. Saya rasa ini sangat luar biasa lah ya. Mungkin Bapak tahu itu namanya si Bapak Bibi ya. Ya, Pak Ridwan Muhibi. Pak Ridwan Bibi ya. Iya. Saya tahunya si Bibi waktu itu saya sempat foto juga bareng kan. Wah, itu anggota dewan katanya. Oh, foto bareng gitu kan. Tapi luar biasa untuk memberikan contoh ke anggota dewan yang lain ya. Iya. Supaya program-program ke masyarakat yang paling bawah itu kena gitu loh sasarannya. Iya. Begini Pak, saya pengen tanya dengan bibitan ini kan taruhlah ini 40 kg ya. Dengan bibitan 40 kg itu pas panen itu kira-kira menghasilkan berapa kilo? Jadi hitungannya gini, dia dengan modal berarti 2 kali lipat dengan modal istilahnya ini nominal duitnya ya. Dengan modal 20.000 itu kita bisa mendapatkan keuntungan 100%, 40.000 gitulah contohnya. Mungkin dari ulet 1 kilo kita bisa menghasilkan ulet 2 kilo gitu kan? Atau bahkan bisa lebih gitu. Iya. Jadi tinggal dikali aja ya 40 kilo. Kalau dengan satu ulat kilo bisa menghasilkan 2 kilo, 1 kintal mungkin lebih. Bisa ya? Bisa 1 kintal, bisa lebih gitu kan. Iya. Tergantung bagaimana perawatannya ini. Tergantung perawatan ya. Makanannya juga kan mesti yang berprotein ya, salah satunya polar itu kan makanan pokoknya, terus sayuran Betul. gitu. Justru yang sulit didapat nih di Kabupaten Bogor ini polar ya. Polar betul. Nah, untuk memenuhi pakan yang satu ini, bagaimana Bapak Agus mengakalinya atau ada supplier gitu? Memang ada supplier. Kebetulan kita waktu pelatihan pembimbing kita itu menyanggupi. Iya. Kalau nanti memang betul-betul butuh polar susah, ayo ke tempat kita aja. Itu kalau nggak salah Sugeng Jaya ya. Itu orang-orang IPB semua lah ya. Tapi tidak harus dengan polar juga ya kan, karena polar harganya juga lumayan agak tinggi ya. Dengan 50 kilo itu mungkin harganya di sekitaran angka 380 sampai mungkin 400 gitu. Oke, makasih Pak RT Kuncir. Mudah-mudahan kelompok usaha ini kedepannya menjadi salah satu kelompok usaha yang menghasilkan wirausaha baru ya. Amin. Dan mandiri dan bisa menciptakan lapangan kerja. Betul itulah kita gunanya di sini ya kan. Saya kebetulan di sini ketua RT. Saya justru kepengen masyarakat di sekitar saya akan memberikan contoh. Nanti mungkin saya memberikan yang apa saya dapat ya kan untuk masyarakat khususnya di wilayah yang saya ini kan Desa Cibadak, Kecamatan Ciampea. Supaya kalau kita nggak ada contoh begini kan mungkin masyarakat nggak akan tahu gitu loh. Betul. Jadi kita sebagai percontohan lah. Mudah-mudahan ya kan berhasil. Tapi memang kunci utamanya ya dia harus tekun dan ulet. Namanya juga ulet Hongkong. Jadi harus ulet. Sesuai dengan namanya ulet. Iya. Oke, bagus, sambil tunjukkan ini polar itu bentuknya seperti apa, cara memberikan pangannya. Nah, ini polar dalam ini polar ya. Nah, mungkin gini. Ini polar, ini mau apa sih? Jadi serbuk dari apa sih? Kedelai ya? Ini apa? Gandum. Gandum. Jadi kalau yang di padi itu inilah gabahnya. Iya. Yang mungkin nggak bisa dimakan oleh manusia sih ya.
Jadi dalam 1 kilo dalam 1 kilo itu Polar ya? Dia harus 1 kilo itu sekitar kemarin saya timbang di sini 200 ya. 200 berarti segini lah. Kalau ini 1 liter kali ya? Iya. 1 liter lah. 1 kilo itu makanannya satu liter ya. 1 liter ya. Untuk 1 kilo ulat. 1 kilo ulat Iya. betul. Tapi bisa juga kalau nggak mau terlalu banyak boros makanan ini harus Iya. dicampur dengan salah satunya kemarin saya udah parut namanya singkong. Oh, iya. Singkong diparut, diperes dulu airnya, baru kita tebarkan. Terus kedua dengan buah, ya kan, sayuran, makanan-makanan ini yang sebenarnya nggak terlalu mahal ya untuk yang lain selain polar ya, karena kita bisa nyari ke pasar. Iya. Ya kan pagi-pagi mungkin kita cari pasar. Iya. Pasti banyak lah yang udah bekas-bekas kebuang gitu. Oh iya, yang kita ambil. sudah nggak dijual ya, mungkin ada reject dikit-dikit gitu. Betul. Diambil kan kita bisa bawa pulang terus tapi dicuci bersih. Iya, Karena itu betul. kuman ya, bahaya banget iya, ya. iya. Nanti dia ngebawa kuman dan cuci bersih baru kita kasihin. Ini kan bagus nih, 1 kotak. Ini kan ada 10 kotak nih, 1 kotak kan hitungannya 4 kg ya? Ya, betul. 4 kg. Ini kalau mungkin Pak Agus tahu ini udah umur berapa minggu ini? Ini kebetulan yang ngirim itu kemarin supirnya. Iya. Jadi bukan orang yang dari Sugeng Jaya ya. Iya. Sugeng Jaya memang betul barang dari Sugeng Jaya. Iya. Tapi yang ngantar kan supir ditanya, Nggak tahu. nggak tahu namanya supir ya. Kita ya udahlah. Jadi anggap saya kira-kira ini mungkin umuran begini kalau kurang lebih ini terlalu kecil ya mungkin ya. Iya. Mungkin 1 bulan ya, 1 bulan kali ya, 1 Iya. bulan. Kalau saya bilang karena saya juga baru mulai, jadi ini Iya. kira-kira lah ya kurang lebihnya Iya. gitu. Nanti mungkin bisa saya kebetulan nomor kontak dari Sugeng Jaya saya belum dapat, nanti Iya. mungkin bisa minta, saya mau konsultasi juga kan. Konsultasi, ya. Gitu. Untuk ulat Hongkong ini bagus, dari semenjak pembibitan telur itu sampai ke panen itu kira-kira berapa bulan Pak Agus? Ini kan kita kebetulan belum pernah melakukan itu ya Pak ya. Iya. Kebetulan dikasihnya udah langsung jadi Iya, ini mah kalau misalkan kita membibitkan Kumbang gitu kan. dari kumbang dari telur, dari ulat itu jadi kupat dulu kali ya. enggak, dari kumbang jadi ulat sampai ke panen itu berapa minggu? Itu bulan hitungnya Pak. Bulan ya? Bisa sekitar paling cepet itu 60 hari, berarti 2 bulan Iya, ya. 2 bulanan ya. Berarti kan Untuk menghasilkan kumbang. iya. Untuk menghasilkan ulat siap jual berapa minggu itu? Kalau kita lihat ini kira-kira mungkin umuran 1 bulan kalau ya 1 bulan lah 1 bulan ya dari telur dia itu dipisahkan dari kumbang. Itu 1 bulan ya. Ya, tapi ulatnya kecil gitu kan. Iya, kecil. Jadi kadang-kadang konsumen mungkin mau yang lebih besar. Ya, tergantung permintaan ya. Tergantung dari permintaan. Iya. Oke, Pak Agus, terima kasih Pak Agus. Mudah-mudahan kelompok ini menjadi barometer dari kelompok yang lain. Lebih unggul dari kelompok Pak Diki ya. Iya. Kita kalahkan kelompok Pak Diki. Waduh. Iya. Biar Pak Dikinya lebih semangat. Iya. Kan? Buat rekan-rekan yang lain tetap semangat bantu Pak Agus ya. Jangan Iya. sampai ditinggal sendirian. Kasihan ini. Iya, betul. Kalau sendiri kasihan merawat ulat segini banyak kan. Nanti hasilnya kan buat sama-sama. Iya, betul. Seperti yang udah diutarakan Pak Agus, nanti yang aktif akan memperoleh 80%, yang tidak aktif 20%. Selanjutnya kalau tidak aktif 0%. Oke, Pak Agus, terima kasih ya. Oke, sama-sama Kang Terkebun. Oke guys, demikian tadi penjelasan dari Pak Agus Kuncir ya, bagaimana cara membudidayakan ulat Hongkong. Mungkin selengkapnya nanti akan saya terus update tentang perkembangan peternakan ulat Hongkong kelompok 2 Kecamatan Cempea. Sampai di sini perjumpaan kita, sampai jumpa di liputan berikutnya atau update ulat Hongkong kelompok 2 Kecamatan Cempea berikutnya.